Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas, seolah hidup Anda hanya mengalir tanpa arah yang jelas? Apakah Anda pernah bertanya-tanya, kenapa ya orang lain bisa sukses besar, sementara saya begini-begini saja? Atau mungkin Anda punya mimpi besar, tapi kok rasanya berat sekali untuk memulainya, apalagi mempertahankannya? Jika jawabannya adalah iya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Karena hari ini, kita akan membongkar rahasia terbesar di balik kesuksesan yang seringkali disalahpahami. Ini bukan tentang bakat istimewa, bukan tentang keberuntungan semata, dan bukan pula tentang koneksi yang kuat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang ada di dalam diri kita semua, tapi seringkali terabaikan. Saya jamin, setelah mendengarkan ini, cara pandang Anda tentang tantangan, kegagalan, dan bahkan rasa sakit akan berubah 180 derajat. Siapkah Anda untuk membuka mata dan pikiran Anda? Mari kita mulai. Jebakan nyaman yang mematikan mimpi. Bayangkan ini, Anda sedang menonton serial favorit di sofa empuk, ditemani camilan lezat, dan udara dingin AC membelai kulit. Nyaman sekali, bukan? Nah, kebanyakan dari kita sangat menyukai zona nyaman ini. Tapi tahukah Anda kenyamanan justru adalah pembunuh mimpi paling ulung? Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan kegagalan, bukan kritik pedas, tapi justru rasa nyaman itu sendiri yang seringkali membuat kita berhenti melangkah. Kita seringkali menyerah bukan karena kita lemah, tapi karena kita sudah merasa cukup nyaman dengan keadaan sekarang, cukup takut untuk mengambil risiko baru, cukup yakin bahwa intuisi kita menyuruh untuk mundur. Tapi, coba pikirkan baik-baik. Apakah yang kita sebut intuisi itu benar-benar kebijaksanaan, atau hanya ketakutan yang menyamar? Pernahkah Anda merasa seperti itu? Yuk, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ambil contoh si Budi. Budi punya impian besar membuka kedai kopi dengan konsep unik yang sudah ia impikan sejak lama. Resep sudah siap, tempat sudah dibayangkan. Tapi, setiap kali ia ingin memulai, ada saja suara hati yang berbisik. Nanti saja, sekarang kan sudah punya pekerjaan stabil. Kalau gagal bagaimana? Nanti rugi besar. Suara itu terdengar sangat logis, sangat bijaksana. Padahal, itu hanyalah ketakutan Budi yang bersembunyi di balik alasan-alasan rasional. Ia nyaman dengan gajinya sekarang. Ia nyaman dengan rutinitasnya, dan ia terlalu takut untuk meninggalkan kenyamanan itu demi mengejar mimpinya. Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di dunia pada masanya, pernah memberikan tantangan kepada seorang pemuda yang saat itu tidak punya apa-apa selain pena dan kertas. Ia menantang pemuda itu untuk mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk menemukan prinsip-prinsip kesuksesan, tanpa janji uang, tanpa kontrak, tanpa jaminan. Hanya keyakinan. Bayangkan, itu adalah persimpangan jalan yang maha penting. Apakah akan mundur ke karier jurnalisme yang aman, atau terjun ke misi tanpa peta, tanpa jaring pengaman, dan penuh risiko? Momen seperti ini sering datang dalam hidup kita. Pekerjaan baru yang terlihat tidak stabil tapi menjanjikan pertumbuhan. Mimpi lama yang terkubur memanggil lagi, tapi menuntut pengorbanan besar. Sebuah proyek yang hidup di dalam diri Anda, tapi dunia bersikeras mengatakan, ini bukan waktunya. Kebanyakan orang memilih jalan yang sudah mereka kenal, dan saya tidak menyalahkan mereka. Familiaritas itu nyaman, tapi kenyamanan jarang mengantarkan kita pada tujuan. Rasa sakit, pelatih terbaik Anda. Seringkali kita diajarkan bahwa rasa sakit itu buruk, tanda ada yang salah, dan harus dihindari. Jika sakit, berarti berhenti. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa rasa sakit bukanlah musuh Anda? Itu adalah pelatih Anda. Pikirkan atlet Olimpiade. Ketika otot mereka terasa terbakar saat latihan, mereka tahu itu bagian dari pertumbuhan. Mereka tidak berhenti. Tapi, ketika menyangkut otot jiwa, disiplin, keberanian, ketekunan, kita cenderung menghindari ketidaknyamanan sekecil apapun. Kita ingin berevolusi tanpa rasa sakit, menang tanpa usaha, mencapai puncak gunung tanpa keringat pendakian.
Ini mustahil. Thomas Edison, sang penemu bola lampu, gagal lebih dari 10.000 kali. Bayangkan, bukan hanya kegagalan teknis, tapi juga keausan emosional yang luar biasa. Namun ia berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan cara yang tidak berhasil." Ini bukan optimisme buta, melainkan pikiran yang terlatih untuk memahami bahwa setiap kejatuhan membawa pelajaran. Atau lihatlah Abraham Lincoln. Ia kalah dalam berbagai pemilihan, bangkrut, mengalami kehilangan keluarga yang menghancurkan, dan menghadapi kritik dari semua sisi. Ia bisa saja berhenti kapan saja, tapi ia memutuskan untuk melanjutkan. Pilihan tunggal itulah yang diulang berkali-kali sepanjang hidupnya, yang membentuk masa depan satu bangsa. Rasa sakit adalah apa yang menghancurkan apa yang lemah di dalam diri Anda untuk mengungkapkan apa yang kuat. Ini hanya terjadi jika Anda tidak lari darinya. Hanya terjadi jika Anda memutuskan untuk menatap rasa sakit itu dan bertanya, "Apa yang ingin kau ajarkan padaku?" Mungkin ia mengajari Anda kesabaran, fokus, atau disiplin. Mungkin ia mencabut kesombongan yang menghalangi Anda meminta bantuan atau ketakutan yang menghalangi Anda untuk maju. Bagaimanapun caranya, ia selalu membawa hadiah tersembunyi. Pernahkah Anda mengalami titik di mana Anda merasa sakit sekali saat mencoba sesuatu dan ingin menyerah? Lalu, bagaimana Anda melaluinya? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin pengalaman Anda bisa menginspirasi yang lain. Tujuan yang jelas, kompas di tengah badai. Pada akhirnya Anda akan menyadari satu hal penting. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat daripada tujuan yang jelas. Tubuh bisa lelah, pikiran bisa kacau, lingkungan bisa tidak bersahabat. Tapi jika Anda memiliki mengapa yang membara di dalam dada Anda akan terus maju. Bahkan ketika segalanya menyuruh Anda berhenti. Banyak orang menyerah bukan karena mereka lemah atau tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahu mengapa mereka memulai. Mereka tidak mendefinisikan mengapa mereka harus melanjutkan. Mereka hidup seperti daun yang terbawa angin, bereaksi terhadap apa yang muncul tanpa arah. Dan tanpa arah, setiap rintangan tampak seperti tembok yang tidak bisa dilewati. Sedangkan dengan tujuan yang jelas, bahkan tembok pun bisa menjadi tangga. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Ketika saya memutuskan untuk menulis buku Think and Grow Rich, itu bukan keputusan yang didorong oleh kesombongan atau keinginan akan ketenaran. Itu adalah untuk memenuhi misi. Misi yang lahir ketika Andrew Carnegie menatap mata saya dan mengatakan bahwa orang-orang sukses mengetahui hal-hal yang tidak akan pernah dipelajari oleh kebanyakan orang dan seseorang perlu mencatatnya. Saya bisa saja menganggap itu hanya obrolan biasa, tapi itu menyulut saya. Itu melahirkan sebuah tujuan, dan tujuan itu menopang saya selama puluhan tahun penelitian, kegagalan, keraguan, malam tanpa tidur, dan periode kemiskinan ekstrem. Tapi saya terus melaju, karena saya tahu mengapa saya melakukannya. Apakah Anda memiliki mengapa yang menggerakkan Anda, bahkan ketika tanah hilang dari bawah kaki Anda? Ketika Anda tidak tahu alasan mengapa Anda berjalan, setiap kemunduran adalah alasan untuk berhenti. Sebuah tidak menjadi jalan buntu. Sebuah sandungan menjadi argumen untuk menyerah. Tapi ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, setiap kemunduran berubah menjadi ujian. Setiap sandungan menjadi pelatihan. Setiap tidak menjadi belum. Lihatlah Martin Luther King Jr. Ia tidak berbaris menghadapi anjing, bom, dan kerumunan yang bermusuhan karena ia adalah orang yang tak kenal takut. Ia takut, ia ragu. Tetapi tujuannya lebih besar darinya. Ketika tujuan lebih besar dari rasa sakit, Anda menjadi tak terhentikan. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia membawa misi kesetaraan, keadilan, transformasi. Dan misi ini adalah perisainya, bintang utaranya, energinya. Pernahkah Anda benar-benar berhenti dan merenungkan apa yang menggerakkan Anda? Saya tidak berbicara tentang tujuan umum seperti memiliki kehidupan yang lebih baik atau menjadi bahagia. Itu terlalu kabur. Saya berbicara tentang tujuan yang membuat Anda terharu hanya dengan memikirkannya, yang membuat Anda ingin bangun bahkan ketika Anda tidak punya kekuatan,
yang membuat jantung berdetak lebih kencang, bahkan di tengah kegelapan. Tujuan itu ada di dalam diri Anda, mungkin terkubur di bawah tekanan sosial, ekspektasi orang lain, dan kewajiban otomatis yang tidak pernah Anda pilih secara sadar. Lakukan latihan ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa hidup? Rasa sakit apa di dunia ini yang begitu mengganggu saya, sehingga saya bersedia menghadapinya untuk mengubahnya? Apa yang akan membuat saya terus maju bahkan tanpa pengakuan, tanpa imbalan langsung, bahkan dalam diam? Jika Anda menemukan jawaban itu, meskipun sebagian, Anda akan jauh di depan mayoritas. Tujuan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan. Itu adalah sesuatu yang ditemukan melalui ketekunan. Seringkali ia tidak muncul di awal perjalanan, tetapi terungkap di tengahnya. Ia lahir dari pengalaman, dari gerakan, dari percobaan. Jika Anda menunggu untuk merasakan tujuan Anda sebelum memulai, Anda akan menunggu selamanya. Mulailah, dan jalan akan mengungkapkan mengapa. Ketika Anda sudah jelas tentang ini, tulislah. Ya, tulislah. Letakkan di atas kertas dengan huruf besar, dan simpan di tempat yang terlihat. Karena akan ada hari-hari ketika Anda ingin berhenti, hari-hari ketika tidak ada yang tampak berhasil, hari-hari ketika ketakutan akan mengunjungi Anda lagi. Dan pada saat itu, Anda perlu melihat kalimat itu dan mengingat, inilah mengapa saya melanjutkan. Ini bukan tentang motivasi. Motivasi datang dan pergi. Yang saya bicarakan adalah bahan bakar berkelanjutan. Ini tentang api internal. Motivasi seperti korek api, menyala cepat dan padam cepat. Tujuan seperti bara arang, membutuhkan perawatan di awal, tetapi kemudian membara selama berjam-jam, berhari-hari, berpuluh-puluh tahun. Tujuan adalah apa yang mengubah pengorbanan menjadi makna. Itulah yang membuat Anda melihat ke belakang dan berkata, itu sepadan. Karena Anda tidak hanya ingin menang, Anda ingin menang untuk sesuatu, menang untuk seseorang, menang dengan makna. Dan makna itu mengubah segalanya. Mengubah cara Anda menghadapi rasa sakit, cara Anda menangani kegagalan, cara Anda bereaksi terhadap kritik. Ketika Anda tahu kemana Anda pergi, bahkan badai pun tampak seperti bagian dari perjalanan. Dan terlebih lagi, tujuan sejati tidak hanya mengubah hidup Anda. Ia menginspirasi orang lain. Ia menular. Karena orang mengikuti siapa yang memiliki kejelasan, siapa yang memiliki keyakinan, siapa yang berjalan dengan mata tertuju pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Perhatikan pemimpin terbesar dalam sejarah. Mereka bukanlah yang paling cerdas. Mereka adalah yang paling yakin. Jadi apa langkah Anda selanjutnya? Kenyamanan itu manis, tapi seringkali mematikan mimpi. Rasa sakit itu tak terhindarkan, tapi ia adalah pelatih terbaik yang akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan tujuan yang jelas adalah kompas yang akan memandu Anda melalui badai apapun. Ingatlah selalu, ketakutan tidak akan hilang. Ia hanya akan berkurang ketika Anda berjalan bersamanya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan terus melangkah meskipun ketakutan berteriak di telinga Anda. Jadi, buatlah keputusan sekarang, bukan besok, bukan ketika semuanya sudah selaras. Sekarang, keputusan untuk melanjutkan. Meskipun kaki gemetar, meskipun suara Anda tercekat, meskipun segalanya menyuruh berhenti, lanjutkan. Karena tepat di titik inilah kebanyakan orang menyerah, tetapi juga tepat di sinilah jalan sejati Anda dimulai. Saya jamin, suatu hari nanti rasa sakit itu sendiri akan tunduk di hadapan keberanian Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jika Anda mendapatkan sesuatu yang baru hari ini, jangan ragu untuk like video ini. Bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan dorongan ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita bangun komunitas yang kuat, yang berani menghadapi tantangan dan meraih impian. Sampai jumpa di video berikutnya.